Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Yusuf SEMM selaku dosen pengampu pengantar bisnis digital. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai creating and pricing product. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya lainnya. Saya Ayundita Haliza Putri, lalu ada Andika Bagus Nugroho, ada Zakaria Dedi Siagian, dan ada Syifa Khairiyah Azahra. Produk line. Lini produk atau yang biasa dikenal sebagai produk line adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Contohnya ada perusahaan Nestle menjual beberapa produk, diantaranya ada Nescafe, Milo, KitKat, dan Pure Life. Lalu ada mix produk. Nah, baruan produk disebut juga sebagai variasi produk. Bauran produk adalah salah satu set produk dan unit produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Next slide. Lalu selanjutnya ada tahapan siklus hidup produk. Yang pertama ada tahap pengenalan, yaitu tentang bagaimana perusahaan mengembangkan pasar untuk produk dan membangun kesadaran produk. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, produk telah diterima oleh pelanggan dan perusahaan berupaya untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga ada tahap kematangan, penjualan akan mendatar, persaingan meningkat, sehingga fitur produk mungkin perlu ditingkatkan untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang keempat ada tahap penurunan. Penurunan pendapatan karena kejenuhan pasar, persaingan yang tinggi, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Zakaria. Sekarang kita akan membahas tentang product development. Apa sih product development itu? Product development adalah rangkaian proses pengembangan produk baru menggunakan suatu ide dan konsep yang sesuai dengan selera pasar. Setelah kita mengetahui apa itu product development, selanjutnya kita masuk ke proses product development, di mana proses yang pertama ialah mengembangkan ide dan konsep. Di sini kita memerlukan ide dan konsep yang dapat kita dapatkan menggunakan Scamper model, yaitu teknik mendapatkan ide dengan menjawab 7 pertanyaan utama seputar produk. Apa sih elemen-elemen Scamper model itu? Ya, elemennya itu ada substitute, combine, adapt, modify, put another use, and eliminate. Nah, di sini kita menggunakan salah satu atau menggabungkan elemen-elemen tersebut ketika mengembangkan ide produk. Kemudian yang kedua itu ada melakukan riset untuk validasi produk. Nah, di sini kita akan melakukan riset pasar. Nah, untuk mengetahui produk yang terbaik untuk konsumen. Caranya itu kita bisa dengan menerima feedback dari calon pelanggan kita atau melakukan riset dari kompetitor. Kemudian yang ketiga itu kita membuat sketsa produk. Nah, di sini kita akan membuat sketsa yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian selanjutnya ada membuat prototype produk. Setelah kita membuat sketsa, bisa kita kembangkan menjadi prototipe produk. Tidak perlu langsung membuat dari material utama. Misalnya Anda bisa membuat prototipe dengan kertas karton dulu untuk mendapatkan gambaran awal produk. Setelah kita mengetahui prototipe yang pas untuk produk yang akan dibuat, selanjutnya kita akan merancang supply chain. Nah, ini merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui semua hal yang dibutuhkan, mulai dari proses produksi sampai ke proses distribusi. Selanjutnya itu kita harus membuat perencanaan anggaran. Di sini kita akan menentukan harga yang pas pada produk kita.
Tujuannya itu untuk memastikan harga produk mampu memberikan keuntungan, tetapi juga mampu bersaing dengan kompetitor. Kemudian yang ketujuh ada melakukan uji pemasaran. Jika produk telah siap, saatnya melakukan uji pemasaran, karena supaya kita tahu daya tarik produk kita sebelum dipasarkan dalam skala besar. Nah, yang terakhir itu ada launching produk. Di tahap akhir ini kita akan melakukan launching produk, yaitu melepas produk ke pasaran. Selanjutnya kita masuk ke materi product differentiation. Nah, di product differentiation ini adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan produk kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh, sebab perbedaan ini untuk membuat produk yang lebih unik, menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Di dalam product differentiation ini terdapat 5 strategi. Yang pertama itu adalah mengetahui kebutuhan konsumen. Tentunya kita harus mengetahui kebutuhan konsumen, karena dengan kita mengetahui apa yang dibutuhkan konsumen, kemungkinan besar konsumen akan memberi produk kita. Selanjutnya itu kita menjaga kualitas produk. Dengan menjadikan produk kita lebih unggul, yaitu dengan kualitas produk kita, di sini kita dapat menjadi salah satu pilihan konsumen untuk produk yang akan dia beli. Selanjutnya itu kita akan melakukan inovasi. Nah, inovasi ini berguna supaya kita lebih unggul dibandingkan kompetitor lain. Karena dengan kita melakukan inovasi, kita dapat melakukan suatu perbedaan di antara kompetitor-kompetitor kita yang lain. Selanjutnya itu kita harus jujur dalam penawaran. Nah, tentunya kita harus sudah tahu kan kalau jujur itu sangat penting. Sebab apabila kita tidak jujur, pasti konsumen tidak akan percaya dengan produk kita lagi. Selanjutnya itu kita mengajak persepsi kepada konsumen. Nah, kita itu dapat melakukannya dengan cara promosi, penawaran sekaligus ajakan. Dengan demikian, produk akan lebih mudah dikenali. Nah, setelah dijelaskan oleh teman saya yang bernama Zakaria, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pricing. Pricing sendiri yaitu penetapan harga atau proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen sesuai dengan produsen dan pelanggan. Nah, pada pricing ini, produk bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang dibandingkan dengan nilai-nilai yang dipersepsikan dari produk pesaing. Setiap pelaku bisnis memulai bisnis dengan motif dan niat untuk mendapatkan keuntungan. Ambisi ini dapat diperoleh dengan metode penetapan harga suatu perusahaan. Nah, kemudian ada elastis. Elastisitas atau elastis adalah sebuah perbandingan perubahan proporsional dalam satu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dengan kata lain, elastisitas ini dapat mengukur seberapa sensitif atau responsif konsumen dengan perubahan dalam harga. Tingkat sensitivitas juga dapat diukur dengan rasio atau rasio perubahan presentasi dalam jumlah barang, baik barang yang diminta maupun terhadap barang yang telah ditawarkan. Nah, pada tingkat sensitivitas yang tadi dibahas menyebabkan adanya sebuah perubahan dalam jumlah barang. Yang pertama, ada harga barang tersebut. Yang kedua, pendapatan atau disebut income. Dan yang ketiga, harga barang lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai konsep elastisitas. Yang pertama ada elastisitas permintaan atau yang disebut price elasticity of demand. Elastisitas permintaan merupakan sebuah tingkat dalam perubahan terhadap permintaan jasa atau barang yang dihasilkan dari perubahan harga, barang, atau jasa. Kemudian untuk inelastic demand atau disebut permintaan inelastis merupakan situasi di mana elastisitas dari harga permintaan nilainya berada di bawah.
Nah, pada pembahasan selanjutnya kita membahas elastisitas permintaan. Yang pertama ada koefisiensi elastisitas permintaan. Yang kedua, elastisitas silang atau disebut cross elastis. Elastisitas silang ini adalah hubungan antara jumlah barang yang diminta untuk perubahan harga barang lain terkait dengan barang tersebut. Hubungan ini bisa menjadi pengganti, tetapi juga saling melengkapi. Kemudian yang ketiga ada elastisitas penawaran atau disebut price elasticity of supply. Pada elastisitas penawaran, ini merupakan sebuah tingkatan dalam adanya suatu perubahan terhadap pasokan barang dan jasa yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut. Elastisitas penawaran ini bertujuan untuk mengukur laju perubahan angka yang digunakan dalam koefisiensi elastisitas pengiriman. Dan yang terakhir ada elastisitas pendapatan. Lanjut, kita akan membahas tentang fixed and variable cost. Fixed cost sendiri merupakan biaya tetap di mana biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh penjualan atau kondisi tertentu yang dialami oleh perusahaan, baik ada penjualan atau perusahaan wajib memiliki anggaran biaya tetap. Sedangkan variable cost atau biaya tidak tetap, seperti namanya, biaya ini tidak tetap selalu berubah-ubah bergantung dengan penjualan. Kemudian ada materi lagi tentang break-even point. Break-even point adalah perhitungan keuangan dasar yang menunjukkan berapa modal dibutuhkan untuk membuat produk berjumlah sekian. Oleh sebab itu, BEP selalu menunjukkan persamaan jumlah biaya dan harga produk. Tanpa kemampuan menghitung BEP, pembisnis akan mengalami banyak masalah, mulai dari kesulitan menentukan margin laba sampai memprediksi kapan bisnisnya balik modal. Lanjut tentang other pricing method. Ada beberapa metode dalam menentukan harga. Yang pertama, memberi diskon atau discounting, atau disebut potongan harga. Maksudnya apa? Pada strategi ini merupakan cara menentukan harga, di mana produk dapat memberikan keuntungan bagi pembisnis. Namun dalam perkembangannya, strategi penentuan harga bukan hanya tentang berapa keuntungan yang bisa didapat, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan non-ekonomis lainnya. Kemudian yang kedua, memberi harga sale, dan yang ketiga, memberi credit terms atau membayar dengan kartu kredit. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah pada paham belum? Kalau sudah, sekian dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.